nanti saya akan bicara soal pengawasan. Kemudian di poin 3 dari surat edaran ini juga disebutkan pelaku perjalanan dalam negeri harus mengikuti ketentuan. Di sini ada ketentuannya. Ya, poin A-nya menyatakan setiap orang yang melaksanakan perjalanan dengan kendaraan pribadi maupun umum bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku, maksudnya pada surat edaran ini. Ya, kemudian di poin B-nya adalah setiap pelaku perjalanan harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri. Jadi dia nanti harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian saya masuk ke poin B-nya, setiap pelaku perjalanan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri. Ya. Kemudian di poin C saya ngambil butir satunya, yaitu pelaku perjalanan dalam negeri yang telah mendapatkan vaksin dosis ketiga atau booster tidak perlu PCR maupun antigen. Kemudian bagi yang belum, kemudian poin 2-nya, yang telah mendapatkan vaksin dosis kedua wajib menunjukkan hasil tes negatif, yaitu tes antigen saja. Tapi yang baru poin pertama, pada vaksin pertama dia wajib PCR. DPR tentu bicara soal pengawasan. Nah, kalau kita bicara soal pengawasan, bagaimana kita mengawasi bahwa surat edaran yang dibuat oleh pemerintah ini diterapkan? Karena ada kemungkinan ada bagian dari surat edaran ini yang menurut saya akan sulit dilaksanakan, dan ini dikonfirmasi langsung kemarin oleh Kakor Lantas terkait dengan yang tidak menggunakan moda transportasi umum, atau dengan kata lain menggunakan mobil pribadi atau kendaraan bermotor. Menurut data yang ada pada kami, ya, akan ada diprediksi, ya, pengguna mobil pribadi sebanyak 26% atau 21 juta orang. Sepeda motor sebanyak 18% atau 14 juta orang. Berarti ada 21 juta plus 14 juta orang yang kemungkinan nanti lolos dari aturan surat edaran ini yang akan melakukan perjalanan dalam negeri. Dalam konteks kita memutus mata rantai sebaran COVID-19, menurut saya ini adalah tantangan. Cukup menantang bagi pemerintah. Apakah, itu pertanyaannya gitu nih sekarang kerjaan kita, apakah setelah nanti mudik, lebaran, balik, kasus COVID ini meningkat lagi atau tidak? Andai kata tidak meningkat, berarti herd immunity-nya sudah. Tapi andai kali meningkat, andai kata nanti meningkat, berarti itu adalah bagian dari kegagalan kita untuk menerapkan surat edaran nomor 16 ini tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan dalam negeri pada masa pandemi COVID-19 yang dikeluarkan pada tanggal 2 April yang lalu. Barangkali itu dulu dari saya, ya, sebagai penyampaian awal terkait dengan diskusi kita pada hari ini. Ke forum ini, ya, karena ini juga satu kesempatan yang baik juga bagi kami di Kementerian Perhubungan untuk melakukan sosialisasi dan sekaligus juga edukasi. Sebenarnya mudik di tahun 2022 ini akan dikendalikan seperti apa? Mungkin yang pertama saya buka dulu dengan apa yang jadi arahan dari Pak Presiden, ya, bahwa mudik tahun ini itu diperbolehkan, tetapi tentu dengan syarat utamanya sudah booster. Ya, jadi sudah booster nih, makanya ini juga salah satu cara juga untuk mendorong tingkat booster kita di Indonesia, karena terus terang kan persentasenya masih sekitar 10-11%, ya. Sementara kalau yang dosis 2 itu sudah cukup tinggi. Nanti mungkin Bu Nadia bisa menjelaskan lebih lengkap. Selanjutnya juga beliau selalu mengingatkan bahwa mudik ini harus bisa dilaksanakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Karena bagaimanapun pandemi itu belum berakhir, ya. Meskipun kalau kita lihat angka penularan dari hari ke hari semakin menurun,
Tetapi yang perlu diingat, pandemiknya belum berakhir. Kemudian yang ketiga, dengan arahan tersebut, kami kemudian melaksanakan yang namanya survei. Yang diumumkan sebelumnya, survei ini adalah survei yang menggunakan syarat perjalanan yang lama, yaitu vaksin 2 kali, tapi bebas tes. Ya, Bapak Ibu merasakan ya waktu itu ya, jadi teman-teman merasakan bagaimana kalau sudah vaksin 2 kali tidak perlu antigen, tidak perlu PCR. Ketika mudik diumumkan, terbitlah surat edaran Satgas nomor 16 tadi, di mana syaratnya berubah, hanya yang sudah booster yang bebas tes. Sementara kalau yang baru 2 kali tetap harus PCR atau antigen, sementara kalau yang baru 1 kali tetap harus PCR. Lalu kami tanyakan ke publik, kita survei lagi, kalau syaratnya seperti itu, seperti apa animo orang untuk mudik? Ternyata angkanya justru bertambah. Jadi kemarin kalau Bapak Ibu rekan-rekan melihat Pak Presiden membuat pernyataan ya setelah ratas, mengatakan bahwa saat ini animo yang mau mudik meningkat menjadi 85,5 juta dari yang semula 79,4 juta. Artinya syarat booster mungkin dilihat, oh bisa kok saya lakukan gitu ya, karena toh juga sebenarnya booster dilakukan juga di banyak titik dan itu bebas biaya. Itu yang pertama ya rekan-rekan semuanya. Dan dari hasil survei ini sebenarnya masih sejalan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Lazarus. Betul bahwa moda transportasi utama hampir 50% itu adalah penggunaan kendaraan pribadi, roda 4 maupun roda 2. Jadi kita teringat masa-masa sebelum pandemik ya, betapa mudik ini euforia masyarakat, tradisi tahunan, dan sering kita lihat keluarga yang menggunakan roda 2. Ini agak mencemaskan karena sebenarnya roda 2 dipakai untuk jarak jauh itu sangat membahayakan untuk keselamatan ya. Nah ini juga satu tantangan buat kami semua yang nanti akan mengendalikan mudik. Jadi ini saya kasih gambaran dulu betapa nanti angka mudik ini akan sedemikian besar di survei ya, tapi setiap 5,5 juta tadi memang pengawasannya akan menjadi sebuah tantangan tersendiri. Nah dalam hal ini kami melihat bahwa itu yang kita lakukan sebelum mudik sebagai bagian sebenarnya menjaga kesehatan kita semua. Nah kalau lihat jumlahnya memang kita lihat memang terjadi lumayan peningkatannya, yang tadinya sekitar 300-400 ribu sekarang penyuntikan per hari untuk dosis ketiga sekarang ini sekitar 700 ribu sampai dengan 760 ribu ya, dan terutama di daerah-daerah di mana memang banyak asal pemudik ya yang kita lihat tren terjadi peningkatannya. Nah jumlah yang sudah mendapatkan dosis ketiga sampai saat ini sudah mencapai 26,8 juta. Nah tadi tanyakan ya apakah kemudian kita konsentrasi pada dosis ketiga saja. Nah ini tidak kita lakukan bahwa kemudian dosis 1, dosis keduanya tertinggal ya, tetap dosis 1, dosis kedua kita kejar, dan saat ini dosis kedua untuk vaksinasi dari target 208 juta itu sudah mencapai angka hampir 80%. Nah tapi target kita mau lebih lagi nih, target kita nih di akhir Mei kita berharap 70% dari total 270 juta masyarakat kita sudah tervaksinasi. Kalau tadi dari 208 juta target kita yang di awal, sekarang kita berharap di akhir Mei itu 70% masyarakat kita sudah mendapatkan vaksinasi dosis lengkap. Kenapa kita ingin mencapai angka tersebut? Itu minimal ya, tujuannya adalah salah satu syarat yang dikatakan kondisi oleh WHO itu adalah kalau 70% masyarakat dari populasinya sudah tervaksinasi.